Selamat datang kembali. Hari ini kita punya topik negosiasi yang, wah ini menarik banget. Kita mau bahas satu strategi kunci dari buku 99 Negotiating Strategies oleh David Rosen. Anda yang rekomendasikan sumber ini kan? Spesifiknya bab 17. Jangan pernah memulai dari atau dekat dengan posisi asli Anda. Agak aneh ya kedengarannya. Kenapa nggak tutup poin aja gitu? Yuk kita gali bareng. Dan ini katanya dari pengalaman negosiator Wall Street ya. Jadi pasti ada bobotnya. Intinya sih, jangan keluarin kartu truf di awal. Gitu ya kira-kira. Betul sekali. Bab 17 ini intinya lugas banget. Jangan pernah mulai negosiasi dengan tawaran atau posisi yang persis sama atau bahkan mirip-mirip dengan hasil akhir yang sebenarnya kita mau. Itu fundamental. Nah ini dia. Kenapa ya? Kenapa harus gitu? Kan lebih efisien kalau kita jujur aja dari awal maunya apa. Hemat waktu, hemat energi. Rasanya kok jadi kayak main umpet-umpetan ya? Iya, bisa terasa gitu. Tapi Rosen ngasih beberapa alasan psikologis yang kuat nih. Pertama, gini, lawan bicara kita itu selalu berharap ada proses tawar-menawar. Negosiasi itu buat mereka ya kayak tarian lah, ada memberi, ada menerima. Kalau kita nggak kasih ruang buat itu, mereka malah curiga atau merasa, loh kok gini? Nggak puas gitu? Oh, jadi ada ekspektasi prosesnya ya, bukan cuma hasilnya. Tepat. Kedua, ini penting juga. Kalau kita langsung kasih lihat bottom line kita, ya tawaran paling mentok kita lah, mereka itu kemungkinan besar nggak percaya. Nggak percaya gimana maksudnya? Mereka bakal mikir, ini pasti belum yang paling rendah atau tinggi, masih bisa digoyang lagi nih. Jadinya mereka terus neken, padahal kita udah di batas kemampuan kita. Kan repot ya? Iya juga ya. Terus ada lagi? Ada, dan ini yang menurut saya paling counterintuitif. Kata Rosen, kalau mereka langsung terima tawaran pertama kita, yang notabene itu posisi asli kita, mereka justru merasa gagal. Gagal. Kok bisa gagal? Kan deal. Gagal sebagai negosiator di mata mereka sendiri. Mereka mikir, loh kok gampang banget dapatnya? Harusnya tadi saya minta lebih ya. Jadi ironisnya, deal yang terlalu mulus malah bikin kepuasan mereka turun. Aneh kan? Wah, ini benar-benar soal psikologi ya, bukan cuma angka. Berarti kita harus sengaja masukin poin-poin di tawaran awal yang ya siap kita lepas gitu. Kayak umpan lah ya, biar mereka merasa dapat sesuatu dari kita. Persis, itu dia. Itu yang disebut membangun ruang tawar, negotiating room. Kita masukin beberapa elemen, bisa harga, syarat, bonus, apa aja lah yang kita emang udah siap buat korbankan tanpa merusak tujuan utama kita. Ini ngasih kesempatan lawan kita buat berjuang dan merasa mereka menang sesuatu. Oke, kebayang. Jadi mereka puas karena prosesnya itu. Betul. Kepuasan itu seringkali datang dari perasaan berhasil mendapatkan konsesi, bukan cuma dari hasilnya doang. Coba kita pakai contoh deh, biar lebih nempel buat Anda yang dengerin. Misalnya nih, lagi negosiasi gaji kerjaan baru. Anda sebenarnya ngarep, katakanlah, 15 juta. Kalau pakai cara ini berarti jangan langsung minta 15. Iya, jangan. Mungkin Anda bisa mulai dari 17 atau 18 juta gitu. Mungkin juga nambahin beberapa benefit ekstra yang sebenarnya nggak krusial buat Anda. Terus nanti pas negosiasi, kita bisa turunin angkanya atau lepas benefit itu. Persis. Mungkin turun jadi 16 juta atau tetap 17 tapi benefit X dilepas. Nah, pihak perusahaan merasa berhasil nurunin permintaan Anda. Mereka merasa dapat deal bagus. Dan Anda tetap dapat di atas target awal Anda. Atau paling nggak sesuai target 15 juta itu. Win-win kan kesannya? Masuk akal banget. Ini benar-benar bisa kepake di mana-mana ya buat Anda. Nggak cuma gaji, beli mobil, rumah, deal bisnis, apa aja yang ada tawar-menawarnya. Jadi kuncinya itu memahami dinamika psikologisnya ya, ekspektasi orang. Bukan soal nipu, tapi lebih ke memahami cara kerja interaksi manusia dalam negosiasi, biar semua pihak merasa oke. Benar sekali. Strategi bab 17 ini ampuh banget terutama di situasi yang kompetitif kayak yang Rosen ceritain. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Ini ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Gimana cara pakai strategi ruang tawar ini tanpa kelihatan nggak tulus atau malah merusak kepercayaan? Apalagi kalau negosiasinya sama orang yang bakal jadi partner jangka panjang kita. Oh iya ya, seberapa jauh kita boleh mulai dari posisi asli kita? Biar nggak kelihatan ngada-ngada gitu ya. Nah, itu dia. Menemukan keseimbangan ini antara taktik dan ketulusan. Antara dapat deal bagus dan jaga hubungan baik, itu seni tersendiri.
Sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan baik-baik di tiap situasi negosiasi yang spesifik. Nggak ada rumus pastinya.